Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Pada pertemuan ini, Ibu memiliki sebuah kabar gembira untuk kita semuanya. Lalu, apakah kabar gembira itu? Ya, kabar gembiranya adalah kita akan belajar tentang cerita pendek atau cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Yuk, simak penjelasannya. Dalam materi cerpen, ada beberapa pembahasan, yaitu pertama, pengertian cerpen, kedua, fungsi cerpen, tiga, ciri-ciri cerpen, empat, unsur-unsur cerpen, lima, jenis-jenis cerpen, enam, struktur cerpen, tujuh, kaidah kebahasaan pada cerpen, dan yang terakhir adalah contoh cerpen. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah pengertian cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi dari penulisnya. Sedangkan menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pendek bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Selanjutnya ada fungsi-fungsi cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira. Kedua, fungsi estetis, yaitu cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi para pembacanya. Ketiga, fungsi moralitas, yaitu memberikan nilai moral kepada pembaca. 4. Fungsi didaktif, yaitu cerpen mengarahkan nilai mendidik. Yang kelima adalah religiulitas. Religiulitas yaitu cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan sebagai teladan para pembacanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Apa saja ya ciri-ciri cerpen? Nah, pertama, ceritanya fiktif. Kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Tiga, menggunakan masalah yang terbatas, padahal hal penting saja. Empat, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. Lima, penokohannya sederhana. Enam, tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Tujuh, jumlah katanya pendek atau singkat. Dan yang terakhir adalah habis sekali dulu. Selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Nah, di sini pertama ada cerpen kilat atau cerpen mini yang sesuai namanya. Kedua, cerpen double, yaitu cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat. Ketiga, cerpen anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Empat, cerpen fabel, yaitu cerpen yang tokohnya berupa hewan. Selanjutnya ada struktur cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Kedua, orientasi, yaitu cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Tiga, rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu komplikasi, yang merupakan cerita bergerak menuju konflik atau puncak masalah. 5. Yaitu resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan cerita. Bagian ini juga disebut kesimpulan. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, cerpen mengandung kalimat bermakna lampau, seperti pada satu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu menggunakan kata kerja yang mengandung tindakan seperti memotong, memotret, memakai, memasak, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan
tanda kutip. Selanjutnya ada unsur cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh, latar belakang, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk cerita dari luar, seperti latar belakang masyarakat, pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya ada beberapa judul cerpen beserta penulisnya. Yang pertama, Negeri Kabut karya Seno Bumira Aji Dharma, Corak-corak di Toilet karya Eka Kurniawan, Dilarang Mencintai Bunga-bunga karya Kunto Wijoyo, Senyum karya Min karya Ahmad Tohari, Robohnya Surau Kami karya Anafis, Kado Istimewa karya Juju Prananto, Cerita Pelayan KP karya Agus Nur, dan Persahabatan Sejati karya Alfi Yuda. Judul-judul tersebut merupakan judul cerpen yang bisa kita jadikan sebagai bahan bacaan. Nah, setelah itu di sini kita akan melihat salah satu contoh teks cerpen. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada cerpen yang berjudul tentang Tikus dan Manusia karya Jacob Sumarjo. Umumnya, cerpen ini menceritakan seekor tikus hama yang merusak perkebunan seorang petani. Di dalam cerita tersebut diceritakan bahwasanya terjadi peperangan antara manusia dengan tikus, yang mana tikus tersebut menjadi sebuah hama dan sebuah musibah bagi para petani. Nah, baik teman-teman, itulah tadi sekilas materi tentang cerpen. Untuk memahami lebih luasnya, teman-teman bisa mencari tahu lewat membaca, baik dari buku maupun dari internet. Mempelajari materi tentang cerita pendek merupakan hal menarik, bukan? Karena selain melatih daya kritis dan menjadi tantangan tersendiri, cerpen juga merupakan wadah bagi kita dalam mengekspresikan cerita hidup berbentuk tulisan. Seru bukan belajar tentang cerpen? Kira-kira pesan apa nih yang teman-teman dapatkan dari mempelajari cerita pendek? Yuk diskusikan dengan teman-teman sekelas. Cukup sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.